mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuntun setiap langkah-langkah kami. Bapa, biar Engkau terus didik kami dalam seluruh kebenaran. Doa kami percaya saat firman Tuhan disampaikan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang hatinya diberikan kepastian, keteguhan dalam Tuhan. Kami dikuatkan, kami dibangkitkan di dalam Tuhan. Kami pulang tidak seperti kami datang, kami pulang dengan pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak izinkan segala pekerjaan iblis dalam bentuk apapun yang mencoba mengalihkan fokus kami dari kebenaran firman Tuhan. Kami patahkan segala pekerjaan rancangan jahat iblis di dalam nama Yesus Tuhan. Kami luaskan hati kami sepenuhnya Tuhan bekerja. Segala keangkuhan manusia, segala Tuhan Yesus ilah-ilah zaman ini yang menentang pengenalan akan kebenaran firman Tuhan, kami taklukkan, kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus Tuhan. Kami siapkan hati kami sepenuhnya. Berkaryalah ya Roh Kudus di tempat ini, tuntunlah kami dalam seluruh kebenaran-Mu. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Sekali lagi shalom. Shalom, shalom. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa. Haleluya, luar biasa. Puji Tuhan. Kita masuk dalam bulan yang baru, dalam bulan Mei. Kita ada di tanggal yang ke-5, bulan 5 2024, bukan 2025. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pasti nanti kalau tahun depan 5/5/2025 pasti ada yang menikah ya, pasti ada yang jadi sucari-cari tangga cantik sekali. Kalau kemarin 4/4/2024, nanti tahun depan 5/5/2025, ancang-ancang sekali. Dia mau menikah di tahun itu. Kira-kira seperti itu. Yang belum menikah sekalian langsung menikah, dia ancang-ancang itu kejahatan buat Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita masuk dalam tema yang baru, yaitu tetap teguh di dalam Tuhan. Coba bilang sebelah kiri kanan kita, kasih salam, kasih senyum yang paling manis, tetap teguh di dalam Tuhan. Haleluya. Mari buka bersama-sama dengan saya Filipi 4 ayatnya yang pertama. Filipi pada pasalnya yang keempat ayatnya yang pertama. Karena cuma satu ayat, saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan baca firman Tuhan secara bersama-sama. Filipi 4 ayatnya yang pertama. Pada hitungan yang ketiga kita mulai 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Amin. Untuk firman Tuhan, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Rasul Paulus merasa perlu untuk memberikan nasihat kepada jemaat Filipi karena ada hal yang mendasari dia. Dia melihat bahwa jemaat Filipi adalah ada dalam sebuah keadaan yang goyah pada waktu itu. Jemaat Filipi ada dalam keadaan kebingungan dalam iman. Kenapa mereka bingung? Kenapa mereka goyah iman mereka? Karena mereka harus melihat satu kondisi kenyataan, sesuatu yang dipertontonkan di depan mata mereka, di hadapan mereka ada begitu banyak tipe orang percaya, orang Kristen. Bahkan tidak segan-segan tipe-tipe orang Kristen itu menamakan dirinya pemberita Injil, hamba Tuhan. Namun ternyata jemaat Filipi melihat, ya ampun, ini orang-orang ternyata hanya menjual Injil demi kepentingan perut mereka. Kalau kita baca firman Tuhan, di satu sisi mereka melihat ada kelompok orang percaya yang begitu sungguh-sungguh dalam Tuhan, dan mereka melihat sebuah kontras hidup yang begitu jauh beda, yang menjual Injil untuk kepentingan perut mereka, hidupnya makmur-makmur saja dan enak-enak saja. Sedangkan mereka melihat di satu sisi orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Kristus. Mereka melihat, bahkan ada pada pribadi Rasul Paulus sendiri, bahwa Paulus dan beberapa orang yang sungguh-sungguh mengikuti Kristus, memberitakan Injil, mereka selalu mengalami yang namanya tantangan, cercaan, hinaan, aniaya. Malah justru
Di tengah kebimbangan dan kebingungan itu, Rasul Paulus merasa perlu mengingatkan mereka. Paulus katakan jangan melihat dari tampilannya. Ya, kalau kita mengerti prinsip kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang menjual Injil untuk kepentingan perut mereka menjadi seteru salib Kristus. Ya, jangan lihat tampilannya yang aman-aman begitu. Ya, kalau engkau mengerti kebenaran, lihat akhir hidup mereka seperti apa. Ya, Filipi 3 ayat yang ke-19. Karena kita ada di pasal 4 ayat yang pertama, kita harus lihat ayat sebelumnya. Filipi 3 ayat 19. Ini yang Paulus sedang bahas kepada jemaat Filipi, kondisi keadaan yang terjadi di Filipi. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Di Filipi 3 Paulus sedang menjelaskan seperti apa akhir hidup kelompok orang-orang yang seperti itu. Akhir hidup mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka yang bisa mereka banggakan ialah aib mereka. Kesudahan orang-orang seperti ini ialah kebinasaan. Rasul Paulus menjelaskan bahwa jangan melihat enaknya mereka, tapi kalau engkau paham, lihat akhirnya nanti. Ya, seperti apa akhir hidup orang-orang yang demikian. Bahkan Paulus juga menjelaskan, tapi kalau engkau melihat orang-orang yang hidup menanti-nantikan Tuhan, lihatlah akhir hidup mereka. Ayat 20, Filipi 3 ayat 20. Coba tolong dibacakan. Demikian firman Tuhan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Iya. Jadi ada akhir yang berbeda, yang kontras, yang ekstrim. Makanya Rasul Paulus bilang di ayat 19, kesudahan mereka, yang Tuhan mereka menjual Injil untuk kepentingan perut mereka. Tuhan mereka ialah perut mereka, ya, kemuliaan mereka ialah aib mereka, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Masuk ayat 20 dikatakan bahwa karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi ada akhir yang berbeda, yang kontras, yang ekstrim. Makanya Rasul Paulus menjelaskan, engkau tidak usah goyah. Kalau engkau sungguh warga kerajaan surga, maka engkau dari situ, dari surga itu menantikan Tuhan Yesus. Langsung nyambung di ayatnya yang pertama dari pasal 4 pembacaan kita hari ini. Karena itu, kok tiba-tiba muncul karena itu? Kan tidak mungkin pas saya ketemu dengan Usitres, lalu shalom Usitres, lalu shalom Ibu Pendeta, lalu saya tiba-tiba bilang Usitres karena itu. Usitres bilang karena itu nih maksudnya apa? Kan tiba-tiba kita tidak mungkin tiba-tiba kita mulai sebuah pembicaraan dengan karena itu. Karena itu pasti ada sebabnya di atas, sebelum kalimat sebelumnya. Artinya bahwa saya telah melakukan percakapan sebelumnya, baru saya sambung. Stres karena itu, karena apa? Karena yang sebelumnya saya sudah bicarakan. Nah, karena itu yang tadi kita sudah baca di pasal 3 ayat 19 dan 20. Ya, karena itu kamu harus teguh di dalam Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, sebagai warga kerajaan surga yang menantikan Kristus, karena itu kita harus teguh di dalam Tuhan. Jadi engkau tidak usah takut, tidak usah khawatir melihat orang-orang yang kelihatannya seperti nyaman, enak-enak saja. Perhatikan akhir hidup, bagaimana akhir hidup mereka. Ya. Nah, kalau kita memang sungguh-sungguh dalam Kristus, maka teguhlah di dalam Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh warga kerajaan surga, kita akan hidup menanti-nantikan kedatangan Kristus. Jika sebagai orang percaya kita teguh dalam Kristus, kita tidak tergoyahkan, ya. Dan itu akan menentukan diri kita sendiri dalam banyak hal, termasuk juga ketika kita menghadapi tantangan. Kita tinggal di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan,
kehilangan iman percaya kita kepada Tuhan. Ada amin. Ini menjadi pesan Tuhan bagi setiap kita. Seperti pohon-pohon kering yang lemah. Pada waktu musim, kalau hari-hari ini yang saya lihat hujan, tapi anginnya kurang ya. Tapi yang awal sebelum hari-hari ini, kita lihat angin kencang, di mana-mana pohon tumbang, di mana-mana itu yang terjadi. Ya, bahkan ketika ada badai mungkin tidak di Saunaki, mungkin tidak di tempat ini, tapi di tempat-tempat tertentu ketika ada badai datang, rumah roboh, gempa, rumah roboh. Nah, setiap pohon-pohon yang lemah akarnya, ketika hujan, angin, badai datang, pohon-pohon itu akan tumbang. Ya, saya mau tanya, yang tumbang itu semua pohon atau hanya pohon-pohon yang lemah? Hanya pohon-pohon yang lemah, pohon-pohon yang lemah yang tidak, akarnya tidak terlalu kokoh. Rumah-rumah yang terbawa banjir bandang karena apa? Dasarnya tidak kokoh. Tapi Alkitab juga mencatat ada pohon yang sekalipun ditanam di tepi aliran air, dia tidak menjadi lemah. Ya, dia terus mencari dan menemukan air dan diserapnya lewat akarnya. Demikian pula dengan kehidupan kita. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan terus merindukan air itu. Ya, pohon yang hidup akan terus mencari air. Kalau kita tidak punya kerinduan akan Tuhan, saya berulang kali katakan ini, kita pohon mati. Kelihatannya masih hidup, masih beraktivitas, tapi sebenarnya pohon mati. Kalau kau tidak punya kerinduan untuk beribadah, untuk berdoa, ya, pohon hidup itu, biar ada batu, tanahnya keras, dia akan berusaha, akarnya akan berusaha tembus itu batu, tembus itu tanah yang keras untuk bisa mendapatkan air. Itu pohon hidup. Tapi kalau pohon mati, biar di dalam air pun dia tidak akan merindukan air. Biar dia tinggal, biar dia akarnya ada di dekat air pun dia tidak akan mencari air. Kenapa? Pohon mati. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pohon-pohon yang tidak kuat akarnya, bangunan atau rumah yang tidak kuat akarnya mudah sekali tumbang. Demikian pula kehidupan orang Kristen yang tidak teguh dalam Tuhan, mudah sekali tumbang. Contoh, saya kasih contoh orang percaya yang tumbang. Ya, contohnya meninggalkan pelayanan, meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan. Ini contoh orang percaya yang tumbang. Dan bukan hanya meninggalkan pelayanan, meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan. Tapi kondisi atau contoh orang percaya yang tumbang, mereka menjadi serupa dengan dunia meskipun kelihatannya ada di dalam Tuhan, meskipun kelihatan masih anti melayani, tapi kalau hidupnya serupa dengan dunia ini, itu juga termasuk contoh orang percaya yang tumbang. Yang berikut contoh-contoh orang percaya yang tumbang, ketika dia kehilangan tujuan hidupnya, ya orang Kristen yang gagal. Ya, dia tidak lagi mempertahankan. Orang percaya yang gagal, tanda kebenaran adalah orang-orang percaya yang tumbang meskipun di gereja. Atau Kristen tapi kan siapa apa? Kan saya manusia yang sempurna, bikin dosa, bikin siapa apa? Yang Tuhan mau kita tidak menjadi orang-orang percaya yang sekedar hidup, tidur, bangun, makan, kerja, istirahat, tidur, bangun, makan, kerja, istirahat, tidur, bangun, makan, kerja. Lalu kemudian ada di sela-sela itu diisi dengan liburan, diisi dengan jalan-jalan, ya, shopping, lalu tidur, bangun, makan, kerja, tahu-tahu keriput, tua dan mati. Ya, Tuhan tidak menginginkan kehidupan orang percaya hanya sekedar hidup, tapi kita harus, Tuhan merindukan kita menjadi pribadi yang mempertahankan iman kita hingga garis akhir di tengah dunia yang tidak mudah. Dan ini hanya terjadi kepada pribadi-pribadi yang teguh berdiri, tetap berdiri, yang tetap berdiri di dalam Tuhan. Ada beberapa prinsip yang harus kita pahami untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Ya, bagaimana kita tetap teguh di dalam Tuhan? Yang pertama, kita harus menyadari status kita sebagai orang penting atau bagian penting
surga. Dikatakan karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi, yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Kita harus kenal dulu siapa kita, sebab kalau kita sadar kita duta kerajaan surga, kita diselamatkan untuk sebuah tujuan misi kerajaan Allah di bumi. Kalau kita sadar status kita, maka pertahankan status kita itu dalam diri kita. Filipi 4 yang pertama ayat yang sedang kita baca hari ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi, yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Ada satu predikat yang Paulus sematkan kepada jemaat, yaitu sukacitaku dan mahkotaku. Bahasa aslinya Stefanos, ya. Bahasa Inggrisnya crown. Terjemahan Indonesianya orang yang disematkan badge kerajaan, yang menunjukkan bahwa kita adalah bagian dari kerajaan surga. Paulus membuka suratnya dengan mengatakan kepada semua orang Filipi, engkau adalah orang-orang yang telah disematkan badge kerajaan, engkau warga kerajaan, ya. Engkau membawa nama baik kerajaan surga. Waktu engkau hidup berkata-kata, engkau sedang membawa nama baik kerajaan surga, karena di mana engkau ada, engkau utusan kerajaan Allah. Ya, oleh sebab itu apapun yang terjadi, jangan engkau menjadi lemah, sebab engkau utusan kerajaan surga. Engkau ditopang, engkau disuplai oleh kerajaan surga, dan sekaligus engkau membawa standar kerajaan Allah di bumi. Jangan pernah turunkan standarmu. Ya, nah di sini baru kita mengerti bahwa ucapan ini bukan semata-mata pujian bagi jemaat Filipi, namun ini sebutan panggilan yang mengingatkan mereka siapa diri mereka di dalam Tuhan, di hadapan Tuhan. Jadi ini pun sekaligus mengingatkan jemaat GBI, hati hamba lagi, engkau duta kerajaan Allah. Seharusnya waktu engkau berbicara, engkau menghadirkan standar kerajaan surga di bumi. Jangan mempermalukan Tuhan waktu engkau bertindak, waktu engkau bersikap. Engkau sedang mewakili kerajaan surga. Dunia mau lihat cara hidup kerajaan itu seperti apa, ya. Jadi Rasul Paulus memandang jemaat Filipi bukan lagi semata-mata orang dunia yang telah bertobat dan mengikuti Kristus, tapi Paulus telah menganggap jemaat Filipi adalah bagian dari kerajaan surga yang Tuhan percayakan di bumi ini. Utusan-utusan kerajaan Allah yang Tuhan tempatkan di bumi ini. Makanya bagian ini tidak lepas dari Filipi 3 ayat 20. Nyambung. Karena itu, karena apa? Ayat sebelumnya, ayat 20. Di sini Paulus sudah bilang bahwa karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi Paulus sudah menekankan, kalian orang-orang kerajaan, cara pandang yang salah tentang status diri seringkali mempengaruhi diri kita dalam bertindak. Orang yang tidak sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan, dia merasa bisa melakukan apa saja, bahkan yang kotor sekalipun, karena tidak sadar statusnya sebagai utusan kerajaan surga. Tapi buat orang-orang percaya, sadarilah statusmu bahwa engkau ini anak-anak kerajaan surga, ya. Yusuf warga kerajaan, Musa menjadi warga kerajaan. Waktu kita diangkat menjadi warga kerajaan surga, kita harusnya tidak main yang kotor-kotor lagi, tidak main yang cemar-cemar lagi. Kita adalah bagian dari kerajaan surga yang tidak boleh mencemarkan diri kita dengan hal-hal yang kotor lagi. Nah, memang jemaat Filipi sempat goyah ketika melihat orang-orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan, pemberita Injil, ya, kok kelakuannya seperti itu? Mereka jadi goyah. Contoh seperti beberapa jemaat hari-hari ini di beberapa tempat. Ketika mereka melihat, aduh kok hamba Tuhan seperti itu, akhirnya jadi goyah. Akhirnya harus kita kerja keras lagi untuk bangkitkan kembali lagi iman mereka, kuatkan lagi. Makanya Paulus sedang bekerja untuk menguatkan iman jemaat di Filipi, karena mereka mulai goyah, kok hamba Tuhan pemberita Injil kok hidupnya seperti itu ya. Hidup sesuka hati, hidup dalam dosa, tapi kok kelihatan aman-aman saja, ya. Tapi sebaliknya ketika melihat
sehingga mereka sulit mengambil keputusan mau ikut yang mana nih. Makanya Paulus bilang, kamu tidak usah goyah, hai jemaat Filipi. Kamu harus berdiri. Kamu adalah bagian penting dari kerajaan surga. Nah, orang yang tidak menyadari status kerajaannya akan mudah tergiur dengan apa yang dilakukan oleh dunia. Oh, yang hidup, yang itu hidup sesuka hati, dong hidup tuh makmur saja, gaji tetap lancar, ya, keluarga aman-aman. Padahal hidupnya bukan untuk kesenangan Tuhan, hanya untuk kesenangan sendiri, nyimpang sana menyimpang sini. Tapi mau hidupnya aman-aman saja, itu yang membuat orang-orang Kristen mulai tergiur. Wah, enak juga ya hidup yang seperti ini. Hidup menyenangkan diri sendiri, hidup menyenangkan daging, hidup sesuka hati, tapi aman. Dan kemudian nanti berpikir mati masuk surga. Wah, hidup yang seperti ini enak sekali, ya. Tidak kurang orang percaya, orang Kristen mulai goyah ketika melihat cara si musuh bekerja. Kalau si musuh bekerja, lihat dan pelajari dari pencobaannya kepada Yesus di padang gurun. Ada 3 jurusnya. Dia menyuruh Yesus membatu jadi roti, ya. Dia menyuruh Yesus terjun dari hubungan bait Allah, dan dia menyuruh Yesus sujud menyembah kepada Dia. Nanti akan diberikan segala kemegahan dunia. Kurang lebih pencobaan-pencobaan si jahat itu pakai 3 jurus itu saja, ya. Tapi orang percaya yang teguh dalam Tuhan, yang sadar bahwa aku adalah bagian dari kerajaan surga, tidak akan mau tertipu dengan cara murahan iblis. Sembah aku, nanti aku akan berikan kemegahan dunia. Jadi kalau kita ikut Tuhan, sembah Tuhan supaya diberikan segala kemegahan dunia, itu pencobaan iblis. Tuh ikut Tuhan supaya semua kekayaan dunia, semua kemegahan dunia kita dapatkan. Ini pencobaan iblis. Berapa banyak orang yang tergiur dengan tipuan-tipuan seperti ini. Nah, kesadaran kita akan status kerajaan yang Tuhan berikan akan menjaga diri kita pada standar yang Tuhan sudah tetapkan. Kamu anak-anak kerajaan, hiduplah sebagai anak-anak kerajaan. Jadi kalau orang percaya, ya, sadar kebenarannya karena dia adalah bagian dari kerajaan surga, dia tetap berpegang pada standar, tidak goyah, dia akan tetap teguh berdiri. Makanya saudara ingat kenapa Musa dipilih Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Mesir. Tuhan pakai Musa dengan tugas, dan itu cuma Tuhan bawa dia. Ketika Tuhan merencanakan sesuatu dalam hidup Musa, bahwa Musa akan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan bawa dia sehingga harus ada orang Mesir, orang Ibrani itu dibunuh setiap anak laki-lakinya, dan kemudian Musa harus ditenggelamkan di Sungai Nil dan ditemukan oleh putri Potifar, lalu kemudian diangkat menjadi anak. Hidup dalam sistem kerajaan, diajarkan cara hidup kerajaan, tapi darahnya tetap Ibrani. Karena dia disusui oleh ibunya sendiri, dan sampai disusui mungkin dalam pertumbuhannya dia diajarkan, ditanamkan nilai-nilai kebenaran. Ya, jadi untuk memakai Musa, Tuhan bawa Musa masuk dalam kerajaan supaya ada sistem kerajaan, cara hidup kerajaan yang harus Musa pelajari, tahu cara berperang, tahu cara bertempur, hukum tata negara dan lain-lain. Tuhan mengatur perjalanan Musa supaya dia bisa masuk dalam kerajaan, supaya dia bisa bermentalitas kerajaan. Makanya ketika Musa dari pangeran, hasil didikan kerajaan, cara pandangnya berbeda. Ya, cara pandangnya berbeda. Nah, kalau kita tahu soal kerajaan Inggris, pangeran, siapa namanya pangerannya? Charles punya anak 2. Yang pertama namanya Pangeran William, yang kedua namanya Pangeran Harry. Pangeran William menikah dengan istrinya, saya lupa namanya, Kate Middleton, dan mereka tetap hidup dalam kerajaan, menjadi pangeran kerajaan, pewaris kerajaan Inggris setelah Pangeran Charles. Tapi anak kedua, Pangeran Harry, menikah dengan Meghan Markle. Kelihatannya ketika mereka menikah, mereka masih mengikuti protokol
istana, harus ini dan itu. Ya, semua diatur, tidak bebas. Pergaulan pun diatur, makanan pun diatur, cara bicara pun diatur, tidak bebas. Makanya mereka tidak betah dengan protokol istana ini dan itu, sehingga mereka memutuskan untuk sudahlah kita jadi orang dunia saja, orang liar saja, sebab terlalu banyak aturan. Akhirnya mereka memutuskan untuk menjadi orang dunia. Awalnya mereka senang, wah ternyata nih kalau hidup bebas nih seperti ini ya. Kalau tidak menjadi warga kerajaan tuh tidak diatur-atur, ini bebas, ini enak nih yang begini. Ya, tidak terikat, tidak ada protokol ini dan itu. Harus jaga ini, harus jaga itu. Sekarang kita bebas, bisa bergaul dengan siapa saja. Mereka senang, mereka bebas. Tapi lama-lama mereka sadar mereka kehilangan hak-hak kerajaan. Mereka sudah putus sebagai pewaris dari kerajaan Inggris. Mereka putus dari penyediaan suplai kerajaan Inggris. Mereka hilang hak-hak istimewa sebagai warga kerajaan ketika mereka memutuskan untuk melepaskan standar hidup kerajaan dan menjadi orang biasa, orang dunia yang tidak diatur. Karena mereka memang tidak mau diatur-atur, mereka maunya bebas-bebas saja. Gambaran ini memudahkan kita untuk mengerti bahwa kita bukan warga negara dunia, kita warga kerajaan surga. Oleh sebab itu ada standar kebenaran yang harus kita hidupi. Kita warga kerajaan surga, ada standar hidup yang harus kita jalani, yang harus kita hidupi. Tapi sayangnya begitu banyak orang percaya yang begitu mudah menurunkan standar ini. Apa penyebab orang menurunkan standar hidup kebenaran, standar hidup kerajaan? Yang pertama karena lingkungan. Ya, memang tidak mudah. Karena kita ini masing-masing hidup dalam keluarga kita, teman-teman kita, lingkungan pekerjaan kita, tempat pendidikan kita, yang tidak semua bisa mengikuti standar kerajaan surga. Tapi itu bukan berarti lalu kita menurunkan standar kita. Waktu kita dengar kebenaran firman Tuhan dan kita merasa disinggung oleh firman Tuhan itu, rendah hati lalu bertobat, jangan bela diri. Karena itu sama saja dengan kita sedang menurunkan standar kerajaan surga. Oke, kita menyadari bahwa ada keluarga kita, anggota keluarga kita yang belum memenuhi standar kebenaran. Tugas kita adalah angkat mereka supaya mereka bisa hidup sesuai standar surga. Jadi bukan kita yang menurunkan standar kita untuk menjadi sama dengan mereka, tapi naikkan mereka mengikuti standar yang kita anut sebagai warga kerajaan surga. Itu yang Tuhan maksud dengan membawa orang dari kegelapan masuk kepada terang Allah yang ajaib. Jadi jangan menurunkan standar kebenaran hanya karena lingkungan di sekitar kita, hanya karena kebanyakan orang berpegang pada yang salah ini, lalu kita turunkan standar kita. Oh iya sih, apa-apa, kita maklum-maklum saja. Kebenaran tetap kebenaran. Biar satu dunia tidak setuju, dia tetap kebenaran. Kebenaran tidak butuh persetujuan kita, baru dia jadi kebenaran. Ya, jadi kita tidak bisa bilang, tapi semua orang atas begitu. Ya, jadi kayaknya kebenaran yang itu tuh salah. Tuhan tuh salah berfirman kayaknya. Ya, kalau Alkitab sudah bilang begitu ya begitu, itu kebenarannya. Kalau Alkitab sudah bilang celakalah orang pemabuk, tapi kita bilang ini kan rata-rata orang di sini semua begitu, jadi sebenarnya sih apa-apa juga. Ya benar, ternyata berarti juga mabuk, tapi dia tuh kalau mabuk dia sih bikin aneh-aneh. Dia kalau mabuk dia tertib, ada mabuk tertib. Dia mabuk dia cuma tidur saja di rumah. Dia sih bikin baribot, dia sih bikin jahat-jahat. Jadi siapa apa mabuk siapa apa, yang penting mabuk baik-baik saja. Turunkan standar sedikit. Ya, jadi Alkitab mesti ikut petumpung standar, ikut aturan dunia. Ya. Bersinar dalam pikiran saja dilemparkan ke dalam hati kekasih itu. Matius 5 ayatnya yang ke 28 hingga yang ke 29. Coba tolong bacakan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah bersinah dengan dia dalam hatinya.
Maka jika matamu yang kanan misalkan engkau, cukilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuh binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan dalam neraka. Saya bacakan dari terjemahan sederhananya. Ayat yang ke-28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap laki-laki yang memandang perempuan dengan hawa nafsu dan membayangkan bersetubuh dengannya, meski hanya dalam pikiran, sesungguhnya dia sudah melakukan dosa zina. Sambungannya, kalau matamu menyebabkan kamu berdosa, sekalipun itu matamu yang paling baik, mungkin mata sebelah kering atau mata yang sebelah ini yang bikin tapi lihat lalu kemudian menginginkan. Sekalipun matamu yang paling baik, cukil dan buanglah matamu itu. Lebih baik kamu kehilangan salah satu anggota tubuhmu daripada kamu dilemparkan ke dalam neraka dengan tubuh yang lengkap. Itu tuh tegasnya Tuhan tuh seperti itu. Keramnya Tuhan tuh seperti itu. Kalau matamu, sekalipun matamu yang paling baik menyebabkan engkau berzina, menyebabkan engkau melakukan dosa, cukil matamu dan buang. Sekalipun itu matamu yang paling baik, buang. Daripada dengan utuh seluruh anggota tubuhmu dengan lengkap dicampakkan ke dalam api kekal. Artinya Tuhan mau bilang akibat dari perzinahan, sekalipun hanya dalam pikiran tuh, belum tindaki, baru dalam pikiran, dilempar ke dalam api kekal. Tapi sudah lihat kenyataan sekarang, ya, bukan dalam pikiran lain. Ada di kenyataan apa nih, ya? Tapi bilang siapa yang pendeta, ya, itu cuma kesalahan kecil. Mau bikin bagaimana? Sudah terlanjur cinta ibu pendeta. Saya luar biasa. Ini kalau alasan-alasan terlanjur cinta dengan alasan kemanusiaan, kata juga harus paham itu sudah terlanjur cinta. Jadi biar orang tua istri, orang tua laki itu terlanjur cinta. Ya, jadi makmum saja. Itu hal yang lumrah di mana-mana terjadi. Kebenaran pun standar seturunkan. Kenapa? Karena lingkungan tuh ibu pendeta rata-rata tuh begitu. Sekarang tuh orang tuh begitu. OPM, orang pemama dengan OP. Saya tidak tahu istilah-istilah itu ya. Orang pun laki, orang pun bini, pokoknya itu hal yang lumrah ibu pendeta. Ya, karena dosa terlanjur jadi, ya sudahlah begitu. Maklumi saja. Itu cuma kesalahan kecil, mau bikin bagaimana sudah terlanjur cinta, jadi ya sudahlah mengerti saja. Jadi biar berzina lain, tetap saja jadi gembala, tetap saja jadi benar. Ini miris, saudara. Bahkan kalau jemaat mau lihat contoh ini yang bikin jemaat Filipi itu jadi goyah. Atau mau lihat yang mana? Ya, dia bikin dosa tapi hidup aman-aman saja. Atau mau lihat yang mana? Goyah iman mereka. Ya, bikin dosa tapi tetap saya berdiri hamba Tuhan ini. Ibu pendeta bagaimana? Ya mengerti saja, maklum saja. Lalu akhirnya menikahlah dan tetap jadi gembala, tetap jadi pendeta. Kalau buat saya pendeta yang berzina yang selingkuh tidak usah dengan dia. Sebab mau dengar apa? Dia saja tidak taat kepada Tuhan. Ya, dia mau bicara apa? Kecuali kalau itu pendeta bertobat, kalau mau tinggalkan perzinahan, perselingkuhan, lalu jalani masa didikan, baru kembali melayani. Tapi ini yang terjadi kan, orang sudah berdosa, sudah bikin dosa, tidak mau bertobat. Sebab menurut dia ini tidak benar. Ya, sebab kasih itu lebih besar daripada semuanya. Jadi kalau engkau mengasihi saya, jangan terus saya. Biarkan saya menjalani hidup saya seperti ini, karena saya sudah terlanjur cinta. Badaki. Ya, karena saya sudah terlanjur cinta, itu bagatal, bukan terlanjur cinta. Bagatal. Kalau sudah bini, sudah suami, setialah dengan pasanganmu. Ya, jadi sekali lagi, kalau ada pendeta yang berzina, berselingkuh, sudah tidak usah dengar dia. Sebab kepada Tuhan saja tidak taat. Dia mau sampaikan apa? Mau sampaikan pesannya siapa? Pesannya sendiri yang disampaikan. Ya, tapi ini yang terjadi hari-hari ini di dunia ini. Orang sudah hidup dalam dosa, tapi menurut dunia ini tetap benar. Akhirnya Alkitab kebenaran tidak berfungsi, kita turunkan standar kita ikut standar dunia. Bukan kita yang ikut Tuhan, Tuhan yang ikut kita pun mau. Sampai akhirnya, oh iyalah sudahlah, mau dibilang apa? Menikahlah sudah. Kalau akhirnya gembalakan, siapa mau bicara apa buat
sesuatu juga sebenarnya bukan suara Tuhan. Akhirnya nanti dia waktu hari terakhir dia bilang, Tuhan, katumi sudah nubuat di nama Tuhan. Berdua orang sakit sembuh. Tuhan bilang, sorry ya, aku tidak kenal kamu. Jadi ngaku-ngaku diri hamba Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan saya kenal. Kamu hamba siapa sih? Kita merasa diri hamba Tuhan, tapi tetap hidup dalam dosa. Akhirnya nanti waktu hari terakhir baru Tuhan berterus terang, sorry ya, saya tidak kenal kamu. Kamu siapa ya? Jadi banyak orang hari-hari ini mengaku hamba Tuhan, tapi sebenarnya bukan hamba Tuhan. Ya, sebab hamba Tuhan itu hidup untuk kesenangan Tuhan. Seorang hamba tugasnya hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Tuannya suruh jongkok, kamu jongkok. Tuannya suruh lari jongkok, berjalan jongkok. Karena tugas seorang hamba adalah melakukan perintah tuannya dan menyenangkan hati tuannya. Jadi kalau kita sebut diri kita hamba Tuhan, tapi kita lebih memilih menyenangkan daging kita daripada menyenangkan Tuhan, pantaskah kita disebut sebagai hamba Tuhan? Makanya kemarin saya katakan, kalau orang menyanyi, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, gandeng OPM terus, orang pemama gandeng terus. Bila saatnya nanti sampai di kita ada suruh Tuhan pakai baju yang semua bau kincir, semua bau pesing, bau pokoknya bau segala kotoran, ada kotoran hewan itu semua bau itu. Tuhan pakai baju ini sudah Tuhan gunakan baju ini. Ya, kita tidak mau menguduskan diri kita, hidup dalam kebenaran, hidup dalam standar kerajaan surga, lalu kita suruh Tuhan pakai hidup kita. Akhirnya nanti Tuhan bilang, sorry ya, kamu cuma ngaku-ngaku hamba Tuhan, saya tidak kenal kamu. Nah, karena itu saudaraku, jangan goyah. Kalau saudara melihat pemandangan-pemandangan yang aneh, berita-berita yang aneh-aneh, tetap berdiri teguh dalam Tuhan, jangan goyah. Nuh, dalam Kejadian 6, Nuh hidup di tengah angkatan yang bercelah. Coba kita lihat Kejadian 6 ayatnya yang ke 9. Coba tolong dibacakan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya. Nuh itu hidup di antara Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang. Jadi semua orang yang hidup di zaman Nuh itu hidup dengan bercela, tidak hidup dalam kekudusan. Cuma Nuh yang hidupnya tidak bercela. Nuh itu tidak terpengaruh, dia tetap teguh, berdiri dalam Tuhan, tidak goyah. Sekalipun lingkungannya hidup dalam keadaan bercela, jangan waliman dia terus alim naik. Kalau ini cuma manusia saja, jangan terus alim. Akhirnya hidup dalam kondisi yang bercela, tapi Nuh tetap menjadi orang yang tidak bercela di antara seluruh dunia yang bercela. Pemilihan Tuhan jatuh kepada Nuh untuk diselamatkan. Tetaplah teguh dalam Tuhan. Memang tidak mudah, tapi tetaplah teguh pertahankan standar. Bawa keluarga kita untuk masuk dalam standar kerajaan surga. Bukan karena keluarga beta mau keluar, kita tama-tama sih bisa memenuhi standar itu. Jadi sudahlah beta turunkan standar, lalu beta ya mungkin itu kebenaran dalam diri, tapi atau sih bisa. Ya, jangan. Yang berikut, cara kita menurunkan standar. Ketika ada sebuah kekecewaan, ada kemarahan, kita lihat orang seenaknya melakukan ini dan itu, lalu kita bilang, barang saja yang bisa kan? Beta juga bisa. Ya, mungkin pasangan kita menyeleweng, selingkuh, lalu muncul bahasa barang saja yang bisa. Saya beta ini masih cantik begini nih. Saya bikin, beta bikin, ya. Saya bikin istilah peribahasa itu, gugur satu tumbuh 1000 sadar. Ya, jadi saya bikin, beta bikin, gugur satu tumbuh 1000 sadar. Ya, tinggal tumbuh angus dalam api. Tetap berdiri teguh, jangan goyah. Kita lihat orang melayani Tuhan asal-asalan, tapi hidupnya baik-baik saja. Lalu kemudian kita pakai standar itu, lalu kita turunkan standar kita sebagai warga kerajaan surga. Ada yang melayani asal-asal saja, tapi dia hidup pada baik-baik
Dia hidup lancar-lancar itu, saya ada prioritas apa-apa tuh. Hidup begitu enak-enak saja tuh. Lalu kita mulai turunkan, kalau begitu, itu sih terlalu perlu setia lah. Itu sih terlalu all out lah buat Tuhan. Toh yang saya setia, yang asal-asalan saja. Dia hidup aman-aman. Perhatikanlah akhir hidup mereka, ialah kebinasaan dalam api kekal. Lalu yang berikut, cara kita menurunkan standar adalah ketika kita tidak fokus pada Tuhan tapi pada manusia. Ya, ingat standar kita bukan manusia, bukan pendeta A, pendeta B. Standar kita itu Tuhan. Jadi selagi kita masih hidup dunia ini, kita masih terus berubah, masih terus bertumbuh, masih terus berusaha. Karena standar kita itu tinggi, standar kita itu Tuhan. Jangan turunkan standar hidup kita. Jadi yang pertama, supaya kita bisa tetap teguh dalam Tuhan, kita harus menyadari status kita sebagai bagian penting dari kerajaan surga. Kalau kita sadar status kita akan jaga. Tentu bukan dengan kekuatan kita, minta kekuatan dari Tuhan. Ada Roh Kudus yang diberikan. Yang kedua, agar kita teguh dalam Tuhan, maka kita harus, yang kedua, menyadari tugas yang harus kita emban sebagai prajurit Kristus. Kalau kita lihat surat-suratnya Rasul Paulus, ternyata banyak sekali bicara tentang prajurit Kristus. Dalam ayatnya yang pertama tadi Filipi 4, karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi, yang kurindukan, sukacita dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Di sini kata kuncinya teguh dalam Tuhan. Untuk paham teguh dalam Tuhan, kita harus paham apa yang disebut berjalan bersama Tuhan. Yang dimaksud berjalan bersama Tuhan, itu bukan kita berjalan dengan Tuhan lalu kita gandeng tangan ya dengan Tuhan. Karena kalau kita cuma berjalan gandeng tangan sama Tuhan, coba kita lepas tangan. Waktu kita lepas tangan, saya mau tanya, apakah kita jatuh? Tidak. Tetap masih berjalan, tetap masih berdiri. Kalau cuma pemahaman kita sebatas berjalan bersama Tuhan, itu ya berjalan begini lalu gandeng tangan, tidak. Karena waktu kita berjalan begini lalu gandeng tangan, kita lepas Tuhan pun tangan, kita masih tetap bisa berjalan, masih tetap berdiri, tidak jatuh, tidak. Ya, yang dimaksud berjalan bersama Tuhan, kalau saudara sering nonton film perang, itu kalau ada sekelompok tentara dalam peperangan, mereka melawan musuh. Dan ini adalah kelompok terakhir, kelompok tentara terakhir yang harus diselamatkan. Helikopter datang, dan musuh mengejar itu para tentara yang terakhir yang harus diselamatkan itu. Dan ketika helikopter itu agak merendah supaya tentara-tentara ini bisa naik, ya supaya tentara-tentara ini bisa naik, tapi helikopter tidak bisa lama-lama karena nanti musuh bisa tembak helikopter dan akhirnya helikopter bisa rusak dan tidak bisa terbang lagi. Jadi cuma merendah sementara. Ada beberapa tentara mungkin sekitar 6 orang, mereka cepat-cepat naik, 5 naik, 1 masih ketinggalan. Akhirnya 1 itu berusaha berlari sekencang mungkin, dan temannya dari dalam helikopter agak tinggi karena mulai ditembaki oleh musuh, dan tentara yang belum naik ini pun terus ditembaki musuh, dan akhirnya helikopter berusaha untuk berendah lagi, dan teman dari dalam helikopter kasih tangannya dan dia tangkap ya temannya yang masih di bawah. Tentara yang masih di bawah berusaha lari secepat mungkin dan tangkap di tangan, dan kemudian dibawa sambil ditembaki musuh, tapi tetap pegang tangan itu supaya selamat. Nah, ini berjalan bersama Tuhan ini begini. Engkau tidak bisa lepas tangan Tuhan, sebab waktu engkau lepas, engkau mati. Waktu engkau lepas, engkau jatuh. Sambil ditembaki oleh musuh, sambil iblis serang, sambil iblis tipu, serang dengan tipu muslihat, tetap pegang tangan Tuhan, sebab kalau engkau lepas, jatuh dan mati, dihabisi musuh. Ya. Nah, karena itu, itulah yang dikatakan berjalan bersama Tuhan, di mana kita tidak bisa mengandalkan sedikit pergagaman kita dari tangan Tuhan. Tuhan pegang tangan kita. Tuhan harus bergantung kepada Tuhan dan memegang erat tangan terus menembaki kita dari bawah. Itu yang dimaksud berjalan bersama dengan Tuhan, di mana kita tidak bisa mengandalkan sedikit pergagaman kita, kepercayaan kita sama Tuhan. Sekali kita coba kendorkan, jatuh kita. Nah, itulah gambaran yang tepat untuk menggambarkan bagaimana orang percaya harus teguh dalam Tuhan. Surat Filipi ini seperti surat dari seorang komandan. Paulus tidak bertindak sebagai seorang kepala yang sedang menasihati jemaatnya
pasal demi pasal. Ada kata-kata militer di situ dalam surat Filipi. Berdiri teguh dalam Tuhan, bahasa aslinya steko, kuat di dalam Tuhan, teguh di dalam Tuhan. Jangan menyerah, jangan lepaskan peganganmu. Engkau sedang ada di medan peperangan, engkau jangan lemah. Kalau engkau lemah, musuh akan sikat engkau sampai habis. Tetap pegang senjatamu, lakukan tugasmu. Nah, seringkali orang percaya tidak menyadari bahaya-bahaya yang mengancam dalam perjalanan pengiringan bersama Tuhan. Banyak orang percaya yang membiarkan dirinya masuk ke dalam keadaan kecewa, tersinggung. Banyak orang percaya yang membiarkan dirinya masuk ke dalam wilayah kepahitan, kebencian. Banyak orang percaya yang membiarkan dirinya masuk dalam wilayah jenuh, stagnan. Dan karena banyak hal terjadi seperti itu, orang percaya sering jenuh, stagnan dalam pengiringannya kepada Tuhan. Saking seringnya kita menganggap itu hal yang lumrah dalam hidup orang percaya. Saudara, itu bukan hal yang lumrah, itu bukan hal yang biasa. Waktu kita jenuh, stagnan, Paulus bilang itu sama dengan prajurit yang lagi terluka parah, yang perlu pertolongan darurat, yang harus segera ditolong. Karena kalau kita tidak segera ditolong, ya, kita tidak bisa melakukan fungsi di lapangan sebagai prajurit yang sedang berperang. Jadi kalau kita paham, membiarkan diri kecewa, membiarkan diri tersinggung, sakit hati, itu artinya kamu prajurit yang sedang terluka parah dan tidak berdaya di tengah medan peperangan. Kamu tidak bisa berfungsi di medan peperangan. Ya, ketika kita membiarkan ada kebencian, dendam yang tidak habis-habis, itu prajurit yang lagi terkapar di tengah-tengah medan peperangan. Jangan pikir kita baik-baik saja. Dan Paulus mengatakan bahwa ini orang-orang harus segera ditolong. Kondisinya darurat, harus masuk IGD. Ini orang tidak bisa berfungsi sebagai prajurit. Nah, kalau kita paham hal ini, kita tidak akan membiarkan diri kita dicemari oleh hal-hal kecewa, tersinggung, sakit hati, pahit. Orang yang demikian lagi kena tembak parah dan harus segera diobati luka-lukanya. Kalau tidak segera diobati, luka itu akan semakin besar dan berakibat kematian. Itu sebabnya kalimat berdiri teguh di dalam Tuhan adalah kalimat perintah yang tidak bisa diabaikan. Jangan menyerah, berpeganglah terus, gunakan senjatamu, jangan cemari dirimu, berpeganglah pada standar kerajaan, engkau utusan kerajaan Allah. Karena itu dimanapun engkau ada, hadirkan standar kerajaan Allah di tempat itu. Mari Bapak Ibu, ayat ini jelas berkata, berdirilah teguh di dalam Tuhan, jangan goyah. Mari, ya, teguh di mana? Teguh di dalam Tuhan. Banyak orang teguh juga tidak tergoyahkan. Masalahnya dia teguh pada hal yang lain. Tapi kita harus teguh di dalam Tuhan. Teguh di dalam Tuhan seperti carang yang menempel pada pokok anggur yang benar. Kita hanya bisa hidup, kita hanya bisa berbuah selagi carang itu menempel pada pokok anggur. Kalau carang menempel di tembok, dia tidak akan berbuah, dia akan mati. Teguhlah di dalam Tuhan. Jangan mudah goyah, tetap berpegang pada standar kerajaan surga, karena engkau utusan kerajaan Allah yang sedang hidup di dunia ini. Saya undang pemain musik maju ke depan.